apa ada hubungan nggak ya umat Kristen sama orang-orang Yahudi, Kak? Lewat di gereja atau di mana itu kok meludah gitu. Maka, karena dua narasi ini bertentangan antara Alkitab dengan Al-Quran, Alkitab dengan data sejarahnya yang begitu valid, Al-Quran dengan klaim teologinya itu datang dari Tuhan, tapi menceritakan deskripsi yang berbeda, maka harus dibedakan. Kalau disama-samakan, akan jadi rancu. Sejarah melawan teologi itu nggak fair. Sejarah harus lawan sejarah, gitu loh. Nggak boleh sejarah lawan klaim teologi. Nggak boleh. Harus sejarah dengan sejarah. Yesus lahir di kandang domba, ada data sejarahnya, Pak. Yesus tersalib, tutup kitab suci, kita tahu dia tersalib. Halo, assalamualaikum Kak Elia. Waalaikumsalam, silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, sebelumnya salam toleransi ya. Yo. Nah, saya mau menanyakan ini, apa ada hubungan nggak ya umat Kristen sama orang-orang Yahudi, Kak? Oh ya, kita punya hubungan, Pak. Terus, bentar Kak, terus kenapa kok yang saya dengar atau yang saya pernah dengar, itu kalau orang Yahudi lewat di gereja atau di mana itu kok meludah gitu. Itu kenapa itu Kak ya? Iya. Ya itu kan Yahudi sekarang. Murid Yesus kan orang Yahudi. Mereka percaya Yesus toh. Yesus sendiri orang Yahudi. Jadi apa hubungan kami dengan Yahudi? Kami adalah Yahudi. Kenapa? Karena kami percaya kepada Mesias yang dari Yahudi. Kami diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Coba kita lihat ayatnya ya. Abraham dia. Nah. Bentar ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kenapa kita ini orang Yahudi? Karena kita adalah milik Kristus, yang adalah orang Yahudi yang mendatangkan keselamatan. Murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Rasul Paulus seorang rabi dari Benyamin, seorang Yahudi. Jadi kalau Bapak bilang kenapa Yahudi itu tolak Yesus, itu Yahudi yang mana dulu? Yahudi yang sekarang toh? Yahudi dulu terima Yesus. Yang mengikut dia ketika dia buat mukjizat 5 roti, 2 ikan. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi itu tolak Yesus, Yahudi mana dulu? Nah, kenapa orang Yahudi sekarang lewat lewat sinagoga, lewat gereja mereka meludah? Karena mereka menganggap kami sembah berhala, padahal kami nggak sembah berhala. Tapi ada kabar baik, kabar yang sebenarnya tidak kabar baik juga. Orang Yahudi, ada seorang tokoh Yahudi, dia mengajak orang Kristen untuk rekonsiliasi menyambut Mesias. Jadi kita dengan Kristen dengan Yahudi itu adalah satu paham mengenai Mesias, meskipun berbeda tafsir mengenai siapa dia. Gitu loh. Ya. Jadi kami ini orang Kristen akibat kebebalan orang Yahudi. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Kalau bukan karena pelanggaran orang Yahudi, kita di luar Yahudi ini tidak memperoleh ganjaran itu. Tapi karena Yahudi menolak Kristus itu, maka keselamatan itu diberikan bagi bangsa-bangsa. Makanya di luar Yahudi dulu yang diselamatkan, nanti Yahudi belakangan. Tadinya mereka yang sulung, mereka jadi yang bungsu. Di luar Yahudi tadinya yang bungsu, menjadi yang sulung. Gitu. Karena bagaimanapun Yesus adalah orang Yehuda, Yahudi. Gitu ya.
Oh gitu ya, ya paham saya Kak. Ini ada satu lagi Kak, pertanyaan boleh Kak? Ya, silakan. Ini kan kalau menurut ajaran Islam Kak, mungkin yang Kakak maksud Mesayah itu, kalau bagi kami itu Nabi Isa yang turun di akhir zaman untuk menghadapi Dajjal gitu kan Kak. Nah, bagaimana dengan kalau dari menurut ajaran Kakak Kristen, terus Mesias itu sama nggak dengan Nabi Isa yang Oh, tidak. kami gitu. Terus, nah bentar Kak, terus kalau menurut Yahudi, terus siapa lagi kalau menurut Yahudi Mesias bagi mereka Kak? Oke, ya. Apakah sama Yesus Kristus dengan Nabi Isa Al-Masih dalam iman Muslim? Tentu berbeda. Kenapa? Ibunya Nabi Isa itu adalah Siti Maryam, yang adalah saudaranya Harun, yang artinya dari Lewi. Sedangkan ibunya Yesus, Bunda Maria, itu dari Yehuda, bukan dari Lewi. Ibunya saja sudah berbeda. Yang kedua, ya, Bunda Maria itu mengandung Kristus dengan tunangannya, Santo Joseph. Siti Maryam dengan siapa? Tentu tidak ada. Al-Quran menceritakan bahwa Jibril lah yang meniupkan sesuatu kepada Siti Maryam, maka Nabi Isa lahir, betul enggak? Iya betul. Dia meniup. Betul? Iya benar. Nah, kalau Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan ditiup. Kalau seandainya itu sama, maka nggak boleh bertentangan. Kenapa? Karena kitabnya historis. Nah, kemudian Nabi Isa lahir di mana? Di bawah pohon korma. Yesus di Bethlehem. Menurut Bapak Gereja Eusebius dari Kaisarea mencatatkan bahwa Yesus lahir di kandang domba yang berupa goa di Bethlehem, di dekat kawasan Migdal Eder, dekat makamnya si Esther. Itu ada dicatat. Jadi ibunya saja berbeda, sejarahnya berbeda, sukunya berbeda, identitasnya berbeda, deskripsinya berbeda. Bukankah lebih elok? Bukankah tidak elok kalau dikatakan itu sama? Padahal Kristen tetap mengklaim dengan data sejarahnya yang kaya, yang tak terbantahkan, itu sebagai kebenaran. Sedangkan teman-teman Muslim, karena berpikiran Al-Quran adalah dari Tuhan, maka juga tidak boleh disalahkan. Maka karena dua narasi ini bertentangan antara Alkitab dengan Al-Quran, Alkitab dengan data sejarahnya yang begitu valid, Al-Quran dengan klaim teologinya itu datang dari Tuhan, tapi menceritakan deskripsi yang berbeda, maka harus dibedakan. Kalau disama-samakan, akan jadi rancu. Sejarah melawan teologi itu nggak fair. Sejarah harus lawan sejarah, gitu loh. Nggak boleh sejarah lawan klaim teologi. Nggak boleh. Harus sejarah dengan sejarah. Yesus lahir di kandang domba, ada data sejarahnya, Pak. Yesus tersalib, tutup kitab suci, kita tahu dia tersalib. Yesus anak Bunda Maria, tutup kitab suci, kita tahu dia anak Bunda Maria. Yesus orang Yehuda, tutup Alkitab, buka sejarah, kita tahu dia orang Yehuda. Tapi tiba-tiba ada menarasikan yang lain, ya kita menghargai itu. Tapi kalau mau dituntut mana benar salah, minimal kasih dulu literasi sejarahnya sama kita. Tapi bagaimanapun nggak bisa. Kenapa? Karena data sejarah kekristenan itu yang paling tua. Data kekristenan itu lebih kaya. Makanya ketika saya mengatakan Yesus Kristus dengan Nabi Isa dalam iman Islam itu berbeda, itu bukan karena kebencian saya dengan Islam.
Tapi karena justru saya menghargai iman Muslim, saya menganggap iman Muslim adalah kebenaran bagi mereka yang menganggap itu kebenaran, maka saya nggak mau ada perdebatan di antara kedua ini. Toh Islam mengklaim itu kebenaran, ya kami mengklaim punya kami kebenaran. Tapi klaim kami dibuktikan dengan data sejarah. Tapi karena kami menghormati agama Anda, ya biarlah Anda dengan klaim Anda. Tapi kalau tiba-tiba kalian menyalahkan kami, oh enggak kami yang benar, masa klaim teologimu bisa melawan data sejarah yang kami punya? Oh enggak, data sejarah kan ditulis pemenang. Loh, yang menang itu, yang berkuasa di dunia ini lebih lama Islam loh Pak. Utsmaniyah yang merebut Bizantium, yang menumbangkan Konstantinopel, yang merebut Hagia Sophia. Tapi tetap berdiri di dalam pemeliharaan ilahi toh. Nah, cuma orang terlalu benci dengan saya, maka mereka framing. Jadi itu berbeda ya, tidak pernah sama. Gitu, itu tujuan saya ngomong begitu. Nah, mengenai konsep Mesias tadi, siapa Mesiasnya orang Yahudi? Ya, kalau Mesias kami itu sudah datang, yaitu Yesus 2000 tahun lalu. Mesiasnya Yahudi siapa? Belum datang, masih ditunggu-tunggu. Karena Mesias yang Yahudi mau adalah yang membuat Israel menjadi negara adidaya nomor 1 dunia. Sama seperti Daud. Itu yang dimau orang Israel. Jadi orang Israel itu pengen ada satu tokoh yang membuat Israel itu menjadi negara yang paling maju di dunia. Itu mereka anggap Mesias. Yang membebaskan Israel dari perbudakan, itu mereka mau Mesias. Kalau Mesiasnya orang Yahudi adalah pembebasan bangsa itu dari perbudakan, maka Mesiasnya Kristen adalah pembebas dari perbudakan dosa, yaitu Kristus. Itulah Mesias kami. Sama-sama pembebas. Itu. Ya? Ya Kak, satu lagi Kak. Kalau dari ajaran Kristen itu percaya nggak Dajjal di akhir zaman itu Kak ya? Kami tidak percaya Dajjal ya. Saya tidak tahu Dajjal itu. Nah, Dajjal itu adalah murni ide teologinya Islam. Tapi kami percaya dengan satu sebutan, yaitu Antikristus. Antikristus dengan the Antichrist, sang Antikristus dengan Antikristus kecil-kecil itu berbeda. The Antichrist ada sang Antikristus. Itulah nanti yang akan menyatakan diri sebagai Allah, yang di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4 itu loh. Yang akan membangun bait suci ketiga. Nah, itu ya. Oke. Ini mungkin terakhir Kak pertanyaan. Ya, silakan. Kalau dari ajaran Islam kan nanti ada namanya hari akhir atau hari kiamat. Gimana kalau dari ajaran Kristen itu percaya nggak dengan hari akhir gitu Kak? Ya, kalau kamu percaya kiamat itu dalam imanmu kan dihancurkan, betul enggak? Ada meledak segala macam, bumi ini dihancurkan, bla bla bla, peristiwa-peristiwa gunung meletus, bla 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 segala macam. Kalau dalam iman Kristen, kiamat itu tidak dipandang seperti itu. Ya, akhir zaman itu begini. Akhir zaman itu artinya Kristus datang menjadi hakim, dia membangkitkan orang mati, dan kami yang masih hidup ini, tubuh kami ini dalam sekejap diganti menjadi tubuh kemuliaan. Maka kami menyongsong dia di awan-awan. Itulah hari kebangkitan. Orang benar, domba dan kambing itu akan dipisahkan. Orang percaya akan disebut domba. Orang tidak percaya akan disebut kambing. Coba kita baca di dalam Wahyu ya. Bagaimana kiamat itu. Ya. Nah, Wahyu 7 ayat 9.
Setelah itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan dan di tahta Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan ada pada Allah yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba." Orang Katolik, orang Ortodoks, orang Protestan, orang karismatik, dan lain-lain, mau di Papua, mau di Jakarta, mau di Amerika, mau orang Batak, mau orang Cina, mau orang Sunda, orang bule, itu semua akan dikumpulkan yang adalah orang percaya di hari akhir. Nah, bumi ini bagaimana? Bumi ini itu tidak akan dihancurkan, tapi akan diperbaharui menjadi baru. Kita lihat ayatnya dalam Wahyu. Menjadi baru, langit bumi yang baru. Nah, ini Yesus sendiri yang ngomong. Nah, coba. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Jadi Tuhan kami itu tidak akan lempar bumi, hancurkan ini, enggak. Tapi oleh kuasanya, Dia akan memperbaharui alam semesta itu menjadi baru, sama seperti keadaan semula sebelum jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sama seperti air bah yang membersihkan orang-orang Nefilim dari generasi Nuh ke bawah. Seperti itulah kelak pembersihan Kristus, bahwa langit dan bumi yang lama yang penuh dosa ini akan diperbarui, direstart ulang oleh Kristus menjadi langit dan bumi yang tanpa dosa dan tanpa penderitaan. Maka disitulah kami orang-orang kudus akan ditempatkan dalam kekekalan, di mana ratap tangis, duka cita, dan kematian tidak ada, di mana kami akan disinari oleh cahaya keilahian Sang Bapa dan dipimpin oleh Kristus, Putra Allah itu. Jadi kami tidak akan melihat Sang Bapa, tapi kami akan hidup di bawah terangnya Sang Bapa, karena Allah itu adalah terang. Kami hanya akan melihat Yesus, kami tidak bisa melihat Bapa. Tapi terangnya Sang Bapa akan menyinari kami dan malam hari tidak ada lagi. Gitu. Itulah akhir zaman di kami. Maka kami akan hidup seperti malaikat di sorga, tanpa perkawinan, tanpa aktivitas seks, tanpa dosa. Itulah yang disebut dengan kedamaian yang sejati. Artinya kami dikembalikan seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Itulah misinya Kristus. Langit bumi baru. Gitu ya. Oke Kak, terima kasih untuk penjelasannya Kak. Ya, oke. Ya udah, Tuhan berkati ya. Ya.
Oke teman-teman, video yang sangat luar biasa baru saja kita saksikan. Dan itu tadi diskusi yang sangat luar biasa dari Elia Miron. Dengan penjelasan yang sangat detail, dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak asal menjawab, tapi juga menggunakan sumber dari ayat-ayat Alkitab yang sudah tentu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan setiap penanya mereka juga tidak bisa membantah lagi dari pernyataan Elia Miron, karena memang mereka tidak menggunakan dasar yang tepat atau sumber yang tepat. Jadi setiap penanya yang mereka ajukan itu pertanyaan yang sifatnya hanya untuk menguji, dan mereka semua tidak bisa membantah ataupun menyanggah dari setiap jawaban yang diberikan oleh Elia Miron. Dan banyak sekali dari orang-orang itu yang mereka tidak pernah menggunakan sumber yang tepat untuk mencari informasi atau menjawab pertanyaan. Dan di video ini juga penanya sendiri mereka sudah tidak tahu harus menjawab apa lagi, karena memang mereka tidak punya dasar yang kuat untuk mempertahankan argumen mereka. Jadi teman-teman, semoga video ini bisa terus menjadi sumber informasi yang tepat, dan juga teman-teman bisa belajar dari apa yang sudah didiskusikan. Kita terus doakan untuk channel ini supaya terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih baik, dan juga membawa banyak orang-orang yang bisa diselamatkan. Dan sepertinya banyak juga orang yang mulai meragukan kepercayaan mereka dari pihak sebelah. Mereka mulai mempertanyakan apa yang mereka percayai. Mereka mulai ragu karena mereka tidak punya dasar yang tepat. Jadi biarlah kita bisa menunjukkan atau menyajikan sebuah diskusi yang punya dasar yang sangat valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan juga mendukung video ini. Mari subscribe, like, komen, dan share video ini ke banyak platform sosial media teman-teman semua. Dan semoga channel ini terus berkembang. Terima kasih teman-teman. Shalom.